Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar untuk melakukan uji normalitas dan homogenitas dengan menggunakan SPSS 25. Apakah uji normalitas itu? Uji normalitas ini biasa diterapkan pada sampel terlebih dahulu sebelum pengujian hipotesis. Nah, uji normalitas digunakan untuk menentukan apakah data variabel yang kita miliki memiliki distribusi normal atau tidak. Jadi, uji normalitas ini merupakan uji prasyarat analisis. Nah, uji apapun yang akan kita lakukan, itu harus kita lakukan uji normalitas terlebih dahulu. Kemudian penentuan normalitas data. Data berdistribusi normal apabila nilai signifikansi atau P lebih besar dari 0,05. Kemudian data berdistribusi tidak normal apabila nilai signifikansi atau P lebih kecil dari 0,05. Dicatat ya, jadi kalau lebih besar itu data berdistribusi normal. Kalau lebih kecil data berdistribusi tidak normal. Selanjutnya adalah uji homogenitas. Uji homogenitas adalah pengujian mengenai sama tidaknya variansi dua buah distribusi atau lebih. Uji homogenitas ini hanya digunakan untuk menguji perbedaan antara kedua kelompok atau lebih yang berbeda subjeknya atau sumber datanya. Oleh karena itu, uji homogenitas diperlukan sebagai asumsi dari uji independen t-test dan uji ANOVA. Jadi biasanya pada penelitian eksperimental sebelum data-data tersebut digunakan itu diuji normalitas dulu. Kemudian ada lagi namanya uji homogenitas. Ini untuk menguji perbedaan antar dua kelompok atau lebih. Jadi biasanya untuk menguji apakah kelompok kontrol dan kelompok eksperimen itu memiliki data yang homogen. Berikut adalah contoh soal untuk selanjutnya kita lakukan uji normalitas dan homogenitas. Oke, soalnya Lala akan melakukan penelitian eksperimental dengan judul Perbedaan Hasil Belajar Siswa Kelas 5 dengan menggunakan media video dan media gambar pada mata pelajaran Bahasa Arab di MI Al-Hidayah. Kelas 5 MI Al-Hidayah terdiri dari 3 kelas, yakni 5A, 5B, dan 5C. Jadi populasinya ini ada 3 kelas ya, 5A, 5B, dan 5C. Itu populasinya penelitian Lala adalah siswa kelas 5. Sebelum melakukan penelitian, Lala perlu melakukan uji homogenitas untuk mengetahui apakah siswa kelas 5 memiliki varians yang sama atau homogen. Berikut adalah hasil ulangan harian siswa kelas 5 yang akan digunakan untuk melakukan uji homogenitas. Nah, jadi kalau di penelitian eksperimental itu, uji homogenitas ini biasanya dilakukan sebelum peneliti menentukan mana kelas eksperimen dan mana kelas kontrol. Nah, di sini di contoh ini kelas 5 populasinya itu terdiri dari 5A, 5B, dan 5C. Kemudian nanti Lala akan melakukan uji homogenitas. Selanjutnya, kalau 3 kelas itu homogen, Lala akan memilih 2 kelas nanti yang akan dijadikan sebagai kelas kontrol dan kelas eksperimen. Nah, apakah nanti hasilnya data ini homogen atau tidak? Mari kita hitung bersama-sama. Pertama, kita buka dulu SPSS-nya. Sebelum melakukan uji homogenitas, kita uji normalitas dulu datanya. (5A, 5B, dan 5C).
desimal 0, kemudian sini tipe datanya scale, seperti biasa di data view kita masukkan nilai tadi 5A, 5B, dan 5C, kita copy ke SPSS. Nah, setelah semuanya sudah ke SPSS, kemudian kita analisis, klik analyze, selanjutnya non-parametric test, kemudian legacy dialog, lalu one sample KS. Nah, kita pindahkan test variabel 5A, 5B, dan 5C karena kita akan melakukan uji normalitas untuk nilai dari kelas 5A, 5B, dan 5C. Jadi kita pindahkan semuanya ke kotak test variabel list sebelah kanan. Nah, setelah dipindahkan, kita klik OK. Kalau nggak keluar bisa diulang lagi. Nah, jadi ini hasilnya one sample Kolmogorov-Smirnov test. Nah, ingat tadi yang sudah saya sampaikan di awal ya, kalau data berdistribusi normal apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Berdistribusi tidak normal apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Kemudian bagaimanakah hasilnya? Oke, kita lihat pada kolom asim seek to tell. Nah, 5A 0,084, kemudian kelas 5B 0,133, dan kelas 5C 0,144. Nah, ketiga hasil uji normalitas dari tiga kelas ini berada di atas 0,05. Jadi dapat kita simpulkan kalau nilai dari kelas 5A, 5B, dan 5C semuanya berdistribusi normal. Nah, selanjutnya setelah uji normalitas selesai, kita lanjutkan dengan uji homogenitas. Yang pertama kita buka dulu kotak SPSS-nya. Kemudian variabel view yang pertama adalah kita tulis kelas. Jangan lupa desimalnya 0. Kemudian datanya nominal, values karena tadi ada kelas 5A, 5B, dan 5C, jadi kita beri keterangan angka 1 artinya kelas 5A, add, kemudian angka 2 artinya kelas 5B, add, kemudian kelas angka 3 artinya kelas 5C. Terus kalau sudah kita klik OK, kemudian nilai desimalnya 0, kemudian datanya scale. Kalau di variabel view sudah kita selesaikan seperti ini, selanjutnya adalah kita pindah ke data view. Jadi nilai dari kelas 5A, 5B, dan 5C kita masukkan ke SPSS. Yang pertama kelasnya. Nah, untuk nilai kelas dari kelas 5A kita simbolkan dengan angka 1. Kita tulis 1 sebanyak jumlah siswanya.
Oke, ada 25, kemudian 2, kita lakukan bilangan nilai dari kelas 5B, jumlah siswanya juga 25, kemudian 3, nah jadi kelas 5A, 5B, dan 5C tadi masing-masing terdiri dari 25 siswa, jadi total ada 75 siswa. Nah, kalau sudah di kolom kelas kita beri label 1, 2, dan 3, selanjutnya kita pindahkan nilai siswa dari masing-masing kelas. Yang pertama 5A, kita pindah ke kolom nilai. Lanjut ke 5B, kemudian 5C, Nah, kalau sudah masuk semuanya, selanjutnya kita analisis. Yang pertama klik analyze, kemudian compare means. Nah, karena ini kelompoknya terdiri dari 3 kelas 5A, 5B, 5C, maka kita uji homogenitas dengan menggunakan one way ANOVA. Oke. Di sini ada kelas, ada nilai. Dependent list. Nah, jadi variabel terikat adalah nilai. Kemudian faktor kita isi dengan kelas. Selanjutnya klik option, kita pilih homogeneity of variance test, kemudian klik continue, terakhir oke. Nah, ini adalah hasil dari uji homogenitas dengan menggunakan one way ANOVA. Nah, kita lihat bagaimana tadi penentuan homogenitas data. Jadi nilai signifikansi P lebih besar dari 0,05 menunjukkan kelompok data memiliki varians yang sama atau homogen. Kemudian kalau nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 menunjukkan kelompok data memiliki varians yang berbeda atau tidak homogen. Nah, kita lihat hasilnya. Pada kolom tes homogeneity of variance, di paling bawah based on trim mean, kita lihat pada kolom Levene test, Levene statistik. Nah, di sini 2,05. Nilai signifikansinya 0,136. Nah, jadi nilai signifikansi dari uji homogenitas datanya adalah, kita lihat pada kolom C, di bagian paling bawah sendiri adalah 0,136. Karena 0,136 ini lebih besar daripada 0,05, maka nilai dari kelas 5A, 5B, dan 5C adalah homogen. Gitu ya, jadi kita lihat pada kolom sheet yang di bawah ini. Nah, demikian tutorial untuk menghitung uji normalitas dan uji homogenitas. Selanjutnya silakan mencoba.